Di zaman sekarang, penderita penyakit diabetes mellitus tidak ada hanya saja orang tua yang tersebut sudah ada lanjut usia, namun juga menyerang anak-anak muda. Mengapa mampu seperti itu? Karena gaya hidup yang dipilih kurang sehat. Padahal tahukah kalian bahwa penyakit gula adalah ibu dari segala penyakit? Bahkan Indonesia sendiri telah menjadi peringkat kelima dengan persoalan hukum diabetes mellitus terbanyak di area dunia. Tidak mampu dipungkiri, di dalam zaman sekarang gampang sekali menemukan makanan yang tersebut manis. Tinggal scroll timeline sosial media, kalian akan secara langsung menemukan dessert, cookies, makaron, dan juga makanan manis yang dimaksud merebak lainnya. Padahal makanan manis yang mana rutin ditemui biasanya mengandung angka glikemik tinggi. Jika dibiarkan terus-menerus, berat badan akan naik secara berlebihan, sanggup terkena diabetes mellitus atau bahkan penyakit kronis lain. Tapi tenang saja para pecinta manis, ada solusi yang mana tepat untuk kalian. Kalian masih bisa jadi makan makanan manis tanpa harus khawatir terhadap gula berlebih. Selain itu, bagaimana langkah agar badan tidaklah gampang lemas, berat badan tetap stabil, serta menjaga dari diabetes mellitus dengan memilih makanan yang tepat? Kenapa tak gantungnya anunya? Paus Fransiskus menjadi salah satu tokoh ternama di dunia yang hidup dengan hanya satu paru-paru. Hal ini juga dialami oleh beberapa tokoh lainnya yang juga memiliki kondisi serupa. Kisah-kisah inspiratif ini menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi Paus Fransiskus dan tokoh lainnya untuk mencapai kesuksesan luar biasa dalam bidangnya masing-masing. Hal ini juga menjadi bukti bahwa kesehatan fisik yang terbatas bukanlah penghalang untuk berkarya dan menginspirasi dunia. Sementara itu, paru-paru bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui proses pernapasan. Idealnya, setiap manusia memiliki 2 pasang paru-paru. Namun, dalam beberapa kasus, seseorang dapat hidup hanya dengan 1 paru-paru yang sehat yang dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan karbon dioksida tubuh. Operasi pengangkatan paru-paru yang juga dikenal sebagai pneumonektomi merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk mengatasi masalah paru-paru. Berbagai tokoh ternama seperti yang dirangkum oleh redaksi duniadiet.com Kamis juga hidup hanya dengan 1 paru-paru. Salah satu tokoh ternama yang hidup dengan 1 paru-paru adalah Jenderal Sudirman, pahlawan nasional dari Purbalingga, Jawa Tengah. Meskipun mengidap penyakit paru-paru, semangat juangnya dalam memperjuangkan kemerdekaan tetap menyala. Ia bahkan memimpin pasukannya dalam Perang Kemerdekaan Jilid 2 pada tahun 1948 sampai 1949. Selain itu, Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia juga hidup dengan hanya 1 paru-paru. Vatikan telah mengonfirmasi bahwa ia kehilangan sebagian paru-parunya saat masih kecil karena infeksi pernapasan. Namun, kondisi kesehatannya tidak menghalanginya untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin spiritual umat Katolik dan memperjuangkan perdamaian serta keadilan sosial di dunia. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra mengklaim bahwa minum air dari galon polikarbonat yang dapat digunakan kembali aman. Ia menegaskan bahwa galon-galon tersebut telah memenuhi standar SNI dan telah melalui serangkaian penelitian serta uji kecocokan pangan. Semua produk terutama kemasan harus memenuhi standar SNI yang menunjukkan bahwa tingkat toleransi terhadap cemaran tidak berbahaya dan tidak menyebabkan gangguan pada kehamilan dan janin, tegas Hermawan Saputra di Jakarta belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas kampanye hitam yang menyebutkan bahwa penggunaan galon polikarbonat yang dapat digunakan kembali tercemar senyawa BPA. Menurut ahli epidemiologi tersebut, meminum air dari galon tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan, terutama pada janin dan pertumbuhan anak. Hermawan Saputra juga menjelaskan bahwa Badan Akreditasi Mutu telah melakukan serangkaian penelitian dan uji klinis sebelum memberikan label
SNI pada galon atau kemasan pangan apapun. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa paparan BPA dalam galon polikarbonat masih dalam batas aman dan tidak berbahaya bagi konsumen. Dengan adanya standar SNI, artinya galon tersebut telah memenuhi tahap penelitian dan dibandingkan dengan hasil produksi yang sudah ada, jelasnya. Hermawan juga menyinggung tentang penelitian terkait BPA yang menjadi dasar polemik saat ini. Ia menjelaskan bahwa penelitian mengenai dampak BPA terhadap kesehatan dan penelitian mengenai kandungan BPA dalam galon merupakan hal yang berbeda. Oleh karena itu, tidak relevan jika kedua penelitian tersebut disandingkan atau dijadikan dasar. Pakar Kesehatan Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka Alamsyah Aziz, juga menjelaskan bahwa paparan BPA dalam galon polikarbonat masih dalam batas aman. Artinya, air yang disimpan dalam galon tersebut masih aman digunakan dan tidak berpengaruh pada janin serta tumbuh kembang anak. Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak Profesor Dr. Pustika Amalia Wahidiyat mengungkapkan bahwa kehadiran peer group atau kumpulan anak penyintas kanker dapat memberikan dukungan yang sangat penting dalam menjaga kualitas hidup anak penderita kanker agar tetap sehat. Kadang-kadang anak sulit menerima informasi yang disampaikan oleh orang tua atau dokter mereka. Oleh karena itu, kehadiran peer group yang telah mengalami hal yang sama dapat memberikan pengaruh positif dan membuat mereka lebih percaya, ujar Pustika dalam diskusi daring yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa. Pustika juga menekankan bahwa anak-anak yang telah sembuh dari kanker seringkali mengabaikan kesehatan mereka karena merasa sudah sehat dan memiliki kesibukan sekolah. Hal ini dapat menyebabkan mereka rentan terkena kanker lagi. Selain itu, Pustika juga menyarankan agar keluarga sebagai caregiver memberikan dukungan dalam hal pola makan dan gaya hidup sehat, karena seringkali anak-anak ini merasa bosan dengan rutinitas kontrol kesehatan yang harus dilakukan setiap bulan. Anak remaja yang telah sembuh dari kanker juga menghadapi tantangan psikososial yang lebih sulit, karena mereka memiliki lebih banyak kegiatan. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga juga sangat penting, tambahnya. Pustika yang merupakan dokter spesialis hematologi dan onkologi anak juga menjelaskan bahwa anak yang dinyatakan sembuh dari kanker adalah mereka yang telah bertahan selama 5 tahun tanpa kekambuhan. Untuk itu, keluarga perlu memastikan anak tetap menjalani pola hidup sehat agar dapat menikmati kualitas hidup yang baik dan sehat lebih lama. Hal ini termasuk menghindari konsumsi makanan instan dan olahan tinggi, serta memastikan obat kemoterapi tidak menyebabkan mutasi genetik yang dapat menyebabkan kanker kembali muncul. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pengobatan yang diberikan dapat menyebabkan mutasi gen yang mengakibatkan munculnya jenis kanker yang berbeda, namun pada umumnya kanker seperti leukemia akut dapat disembuhkan hingga 80%, jelas Pustika. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental anak-anak yang telah sembuh dari kanker. Dukungan dan pemahaman dari lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk mencegah mereka merasa kesepian dan terisolasi.